Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Kabar baik dari kami semua. Selamat pagi semua, apa kabar? Kabar baik dari kami semua. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Kabar baik dari kami semua. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, satu. Siapa yang nggak masuk? Itu Farida. Kenapa Farida nggak masuk? Katanya baru ke rumah mbahnya baru sakit. Ya Nggak udah. apa-apa kan Bu, suruh ngizinin katanya. Ya, nggak apa-apa. Semoga mbahnya segera sehat ya, dan si Faridanya bisa masuk sekolah lagi. Iya, amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Tadi yang datangnya paling awal siapa? Saya tadi jam 6 udah datang ya Bu, kepagian. Iya toh. Iya. Rajin sekali Mbak Andri ya. Nanti teman-temannya meniru seperti Mbak Andri, rajin datang tepat waktu, terus tidak suka membolos. Nah, karena Mbak Andri datangnya paling awal, Mbak Andri mimpin doa ya. Iya Bu Guru. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Raditu Billahi Rabba wa bil Islami dinna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa kita dilancarkan dalam segala urusan, termasuk dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar apa aja? Masih ada yang ingat nggak? Lupa Bu Guru. Kemarin itu kita sudah belajar tentang surat-surat pendek dan juga hadis tentang anak yatim. Oh iya, ingat Bu Guru. Nah, sudah ingat kan? Iya. Sudah hafal semua surat-suratnya? Sudah, alhamdulillah. Nanti di rumah diulang-ulang terus biar hafal dan bisa dipraktekkan dalam sholat sehari-hari. Siap Bu Guru. Nah, kan dalam membaca surat pendek kan pasti ada hukum-hukumnya. Nah, udah pada tahu belum? Nah, dalam membaca surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran itu kita harus senantiasa sesuai dengan hukum atau kaidah yang sudah ada, seperti hukum tajwid. Udah tahu kan hukum tajwid? Iya Bu, sudah pernah dengar tapi belum paham semuanya, baru Ya. sebagian. Iya, nanti Ibu ajarin ya. Iya. Agar dalam membaca Al-Quran itu baik, kita harus memahami apa itu ilmu tajwid, seperti yang dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi waratili Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya dalam membaca Al-Quran itu kita itu harus sesuai dengan hukum bacaan yang sudah kita pelajari. Agar apa? Agar bacaan kita itu menjadi baik dan tidak seenaknya. Karena kalau kita membacanya seenaknya itu juga tidak baik. Jadi kita itu harus membaca dengan sesuai hukum bacaan yang sudah ada. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan. Udah tahu belum hukum bacaan itu ada apa aja?
Ada yang idgham kayak gitu ya, Bu? Ya, nah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Oh, yang mim sukun Iya. ya, Bu Guru. Nah, nanti kita belajar tentang apa itu hukum mim sukun, terus huruf-hurufnya ada apa aja, terus cara membacanya bagaimana. Kemudian ada berapa sih hukum bacaan mim sukun itu? Nah, akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, biar semangat kita tepuk dulu ya. Tepuk apa, Bu Guru? Ibu aja tepuk, namanya tepuk hukum mim sukun. Ya, Ibu Guru dulu ya, ajarin Ya. dulu ya. Ibu ajarin dulu ya. Ya. Tepuk hukum mim sukun. Mim sukun ada 3. Yang pertama, idhar syafiwi. Yang kedua, idgham syafiwi. Yang ketiga, ikhfa syafiwi. Mari kita belajar hukum-hukum mim sukun. Idhar, ikhfa, yes, idgham, yes, gitu. Nah, kita akan memulai materi hari ini, yaitu tentang hukum bacaan mim sukun atau mati. Ada yang tahu hukum bacaan mim sukun atau mati? Ya, sekarang Ibu kasih tahu. Hukum bacaan mim sukun yaitu huruf bacaan tajwid yang ada dalam Al-Quran. Yaitu hukum ini apabila ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Nah, dari hukum bacaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Yang kedua ada idgham mimi. Yang ketiga ada idhar syafawi. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Hukum bacaan mim sukun dibagi menjadi 3. Ayo, apa saja? Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ingat-ingat. Yang kedua idgham mimi. Yang ketiga idhar syafawi. Nah, bagaimana sih cara membaca dari huruf hukum bacaan berikut ini? Kalau ikhfa syafawi itu cara bacanya yaitu samar-samar. Kemudian untuk idgham mimi itu bacanya mendengung. Seperti artinya ya, idgham itu artinya mendengung. Sedangkan idhar syafawi itu artinya jelas. Cara bacanya harus jelas. Nah, diulang lagi yuk, sekali lagi. Ikhfa syafawi tadi cara bacanya yaitu samar-samar. Kalau idgham mimi cara bacanya mendengung. Sedangkan idhar syafawi cara bacanya jelas. Gak paham? Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh dulu. Perhatikan ya. Yang pertama, tadi apa? Ya, pinter. Ikhfa syafawi. Huruf tajwid yang ada dalam Al-Quran apabila ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf ba yang dibaca dengan samar-samar. Paham sampai sini? Ya, Ibu kasih contoh dulu biar kalian tambah paham. Nah, Ibu kasih contohnya ini. Dibaca bersama-sama ya. Wa ma hum bi kharijin. Yuk diulang lagi. Wa ma hum
bi kharijin. Nah, letak dari ikhfa syafawi itu di sini. Jadi kalian kalau membaca dari ini bacanya samar-samar. Wa mahum bi kharijin. Sudah paham semuanya? Ya, baik adik-adik. Selanjutnya yang kedua kita akan belajar tentang hukum bacaan kedua dari mim sukun, yaitu idgham mimi. Ayo, tadi artinya apa? Ada yang tahu nggak? Iya, pinter. Idgham mimi adalah tajwid yang ada di dalam Al-Quran apabila ada huruf mim sukun atau mati yang bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya yaitu mendengung. Ya, cara membacanya tadi apa? Mendengung. Ibu kasih contoh ya. Sudah nih. Nah, contohnya ini, dibaca bersama-sama dulu ya. Ajrahum marrotain. Jadi dari idgham mimi ini bagian mana yang disebut dari dalam idgham mimi? Iya, pinter. Di sini huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Dibaca tadi apa? Pinter. Mendengung. Ajrahum marrotain. Jadi ada mendengungnya gitu ya. Selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi tadi sudah ya. Kita udah dapat dua ya. Tadi apa? Ikhfa syafawi, idgham syafawi, idgham mimi. Yang terakhir yaitu idhar syafawi. Apa sih idhar syafawi itu? Idhar syafawi yaitu apabila ada huruf mim mati atau sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan atau ba. Nah, pokoknya selain huruf mim atau ba, bisa alif, bisa ta. Contohnya aja ya. Bisa itu pokoknya selain huruf mim sama ba. Contohnya yaitu seperti alif, ta, fa, jim, ha, kho, dal, dan sebagainya. Pokoknya selain huruf ya mim dan ba. Ibu kasih contohnya dulu. Perhatikan ya. Contoh. Sudah. Nah, ini Ibu kasih contohnya dulu ya. Gini cara bacanya. La'allakum tattaqun. Nah, jadi huruf mim bertemu dengan huruf ta. Ya, yang dibaca jelas. Ulangi sekali lagi yuk secara bersama-sama. La'allakum tattaqun. Ini salah ya, barisnya udah. Diulangi lagi. La'allakum tattaqun. Nah, itu tadi hukum bacaan mim sukun. Pengertian dari hukum bacaan mim sukun yang terdiri dari apa aja tadi? Ya, yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Yang kedua tadi ada idgham mimi. Apabila ada huruf mim sukun yang bertemu dengan mim. Yang ketiga yaitu idhar.
Idhar yang berarti jelas apabila ada huruf mim sukun atau mati yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Selain itu yaitu contohnya mim sukun bertemu alif, mim sukun bertemu ta, mim sukun bertemu dengan ta, dan seterusnya. Nah, sudah paham semuanya? Nah, demikian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tadi kita sudah belajar tentang apa sih hukum bacaan mim sukun itu, bagaimana cara membacanya, dan jumlah hukum bacaannya ada berapa, apa saja. Kita sudah belajar itu semua. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami lagi ya anak-anak. Kita akan belajar bagaimana cara mencari contoh dari setiap bacaan di dalam Al-Quran. Kita akan mencari contohnya satu persatu ya. Kita mulai dari hukum bacaan ikhfa syafawi dulu. Oke, kita lihat contohnya ya. Di dalam surat Al-Fil. Oke, coba kita lihat di dalam surat Al-Fil ada hukum bacaan ikhfa syafawi di ayat berapa ya? Ayo kita lihat. Nah anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menemukan bacaan ikhfa syafawi di dalam surat Al-Fil? Ayo, siapa yang sudah menemukan bacaannya? Iya, benar sekali. Bacaan ikhfa syafawi di dalam surat Al-Fil ada di ayat keempat. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya sebelum kita temukan hukum bacaannya. 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, kita kupas satu persatu ya, di mana hukum bacaan min sukunnya. Ada di mana? Ada yang bisa menyebutkan? Iya, benar sekali. Di sini. Ikhfa syafawi adalah ketika ada mim sukun. Mana mim sukunnya? Ini dia. Bertemu dengan huruf apa? Iya, huruf ba. Huruf ba. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka dinamakan hukum bacaan ikhfa syafawi. Benar sekali. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan bacaan ikhfa syafawi. Sudah paham? Oke. Kalau gitu kita akan langsung menuju ke hukum bacaan yang kedua. Apa ya hukum bacaan yang kedua? Apa? Idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Oke. Nah, bacaan yang kedua adalah idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Masih ingat gimana ciri-ciri idgham mimi? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf apa? Iya, bertemu dengan huruf mim. Nah, kita bisa mencari bacaan idgham mimi di dalam surat Al-Quraisy ya, ayat terakhir. Mari kita baca dulu potongan ayatnya. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, dari potongan ayat ini, mari kita identifikasi satu persatu ya. Pertama, kita mencari dulu mim sukunnya di sebelah mana. Kita cari ya. Ada mim sukunnya di sebelah, oh sini. Iya, ini dia. Mim sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf mim. Bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mimi. Atau bisa dinamakan idgham mutamatsilain. Ini nama lainnya ya dari idgham mimi adalah idgham mutamatsilain. Dan cara membacanya adalah berdengung, memasukkan ya. Jadi berdengung, dengungnya kelihatan. At'amahum kayak gitu. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita langsung menuju ke materi selanjutnya. Nah, kita bisa mencari hukum bacaan idhar syafawi di surat Al-Quraisy. Masih surat Al-Quraisy ya, ayat 2. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ayatnya ya. 1, 2, 3. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf. Setelah itu kita identifikasi satu persatu di mana letak hukum bacaan idhar syafawinya. Tadi masih ingatkah idhar syafawi itu seperti apa?
Ayo, jangan sampai lupa ya. Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan apa? Apa ayo? Iya, benar. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Karena kalau huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim tadi hukum bacaannya apa? Idgham mimi. Lalu apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, hukum bacaannya apa? Ikhfa syafawi. Iya benar. Nah, selain mim sukun bertemu dengan huruf mim dan ba, itu adalah hukum bacaan idhar syafawi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah jelas. Jelas ya, tidak boleh ada dengungan ya, harus jelas. Di mana ya letaknya tadi? Kita cari dulu mim sukunnya di sebelah mana? Ini dia mim sukunnya. Mim sukun bertemu dengan huruf apa ini? Ro. Iya, selain huruf mim dan ba ya, itu termasuk idhar syafawi. Bertemu dengan huruf ro, maka membacanya adalah jelas. Ila fihim rihlatasyita'i. Jadi jelas ya, nggak boleh ila fihim, nggak boleh, harus jelas. Ila fihim rihlatasyita'i. Jelas karena hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah jelas semua ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita sudah mencari contoh dari setiap hukum bacaannya ya. Sekarang Ibu mau mengajarkan bagaimana kita mencari hukum bacaan mim mati di dalam satu surat dalam Al-Qur'an ya. Kita ambil contoh surat Al-Fil ya. Oke, setelah itu kita cermati ayat demi ayat untuk tahu di dalamnya ada hukum bacaan mim sukun atau tidak ya. Kita mulai dari ayat pertama dulu. Alam tara. Nah, ada hukum bacaan mim sukunnya. Mim sukun. Mim sukun bertemu huruf apa? Bertemu dengan huruf ta. Ada satu. Mim sukun bertemu dengan huruf ta disebut hukum bacaan apa? Ayo. Iya, idhar syafawi. Cara membacanya jelas. Lalu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Enggak ada ya, di ayat 1 sudah. Ayat kedua. Alam yaj'al. Nah, ada lagi ya. Ini hukum bacaan mim sukun bertemu dengan apa? Huruf apa? Huruf ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ya disebut hukum bacaan apa? Sama kayak ini ya. Hukum bacaan idhar syafawi. Lanjut lagi ya. Alam yaj'al kaidahum fi. Nah, ada lagi. Mim sukun bertemu dengan huruf fa. Ayo, apa? Hukum bacaannya apa? Idhar. Betul, masih sama lagi. Idhar syafawi. Fi tadlil. Lanjut ke ayat 3. Wa arsala alaihim toiron. Loh, ada lagi. Mim sukun bertemu dengan huruf to. Apa hukum bacaannya? Idhar syafawi. Masih idhar ya. Toiron ababil. Lanjut. Tarmihim bihija. Ada lagi yang berbeda. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ayo. Mim sukun bertemu dengan huruf ba tadi hukum bacaannya apa? Ifa apa idgham mimi? Ayo, ifa apa idgham mimi? Benar sekali. Ifa syafawi ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ifa syafawi. Cara membacanya mendengung. Tarmihim bihija. Dengung ya. Langsung menuju ke ba ya. Kita lanjut lagi. Hatim min sijil. Ada lagi. Faja'alahum ka. Loh, ada lagi.
Mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Apa hukum bacaannya? Idhar syafawi, benar. Sama ya, idhar syafawi. Pokoknya selain mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba itu masuknya ke idhar syafawi. Jadi huruf idhar syafawi itu banyak sekali. Huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba itu nanti masuknya ke idhar syafawi. Seperti itu. Berarti makku sudah selesai. Nah, seperti itu hukum bacaan mim sukun. Ada apa tadi? Ifa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Oke. Kalian kan tadi sudah belajar tentang hukum bacaan mim mati, mengenai pengertian, macam-macam dan contohnya. Apa kalian sudah paham? Nah, untuk mengetes sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini, Ibu mempunyai sebuah soal. Soalnya yaitu kalian mencari hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati itu ada tiga, apa? Idhar syafawi, Idhar syafawi dan mimi. Nah, di sini Ibu sudah membuat soal berbentuk tabel, di mana tabel terdiri dari tiga kata, yaitu nomor, lafal ayat, dan alasan. Nah, di sini kan perintahnya disuruh mencari idhar syafawi pada surat Al-Kafirun. Berarti kalian mencari apa saja yang berbunyi idhar syafawi ditulis di sini, dan alasannya ini karena misal mim mati bertemu dengan tak gitu misal. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Kalian lembar kerja siswa masing-masing kan? Sudah Bu. Kerjakan di lembar kalian masing-masing. Kalau belum paham tanya ibu guru, dan boleh membuka buku catatan kalian masing-masing. Kalian waktu 2 menit ya anak-anak. Siap Bu. Ya, selamat mengerjakan. Oke. Wong M. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sulit? Ya, Bu. Masalahnya sudah jadi? Sudah. Coba Ibu lihat. Ya, masalahnya simpan dulu ya. Coba dibaca soalnya dan jawabannya. Teman-teman yang lain gimana ya? Ya Bu. Tulislah ayat yang termasuk bacaan idhar syafawi pada surat Al-Kafirun. Ya. Apa itu bunyinya? Wala antum abidun. Nah, jadi kenapa? Karena mimati bertemu dengan ya, benar tidak anak? Benar Bu. Terus yang kedua, Mas. Dalam yakula. Dalam yakula. Dua. Nah, kenapa alasannya? Karena mati bertemu ya. Ya, benar tidak anak? Benar Bu. Konsentrasi saja ya Mbak. Jelas. Eh, Tulislah ayat yang terdapat bacaan ini pada surat Al-Qur'an. Bacaan ini terletak pada ayat ketiga yang bunyinya atau amamumin. Alasannya karena ada mim mati bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua wa amanahum min. Itu alasannya karena mim mati bertemu dengan mim. Benar tidak anak? Benar Bu. Yang terakhir masalahnya coba. Tulislah ayat yang termasuk bacaan Idhar syafawi pada surat Al-Rum. Ayat keempat. Bacaannya
Tadihim bijarin min sijil. Alasannya mati bertemu bak. Benar kan anak? Kita tepuk tangan. Semua anak-anak. Sudah Bu. Sekarang dikumpulkan. Ini Bu. Nah, karena kalian sudah memahami materi pada kali ini, Ibu mempunyai sebuah permainan. Di mana permainan di sini ada sebuah soal dan sebuah jawaban. Nah, di mana kalian nanti harus mencari pasangan soal dan pasangan jawaban. Nah, siapa yang ketemu dulu soal dan jawabannya, nanti kalian presentasi ya anak-anak. Mengerti? Mengerti dulu. Nah, sekarang Ibu bagi satu-satu soal dan jawaban. Kalian nanti mencari pasangan soal atau pasangan jawaban. Mengerti kan? Ini Bu. Jangan dibuka dulu sebelum Ibu membagikan semuanya. Nah, sekarang sudah dibuka dan kalian mencari jawabannya. Ayo dicari. Sudah ketemu? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Kalau sudah, coba dipresentasikan. Kambing. Nah, itu apa? Ikut ini. Benar? Benar? Mbak Ella, ini belum ketemu jawabannya, Bu. Belum ketemu jawabannya? Tidak sama, Wi. Coba ini ditengok. Apa benar atau tidak? Coba yang lainnya kedengaran. Nah. Tidak sama atau bukan? Ya. Iya Iya, Bu. iya. Sekarang dikumpulkan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Hari ini kita sudah belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi atau idgham mutamasilain, dan yang ketiga yaitu ada idhar syafawi. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya yaitu dengan samar-samar di bibir dan mendengung. Contohnya yaitu tarmihim bihijarah. Kemudian yang kedua yaitu ada idgham mimi atau idgham mutamasilain, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka cara membacanya yaitu dengan menyuarakan mim merangkap atau mentasdidkan, dan harus dibaca dengan mendengung. Contohnya yaitu aman. Kemudian yang ketiga yaitu ada idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka cara membacanya yaitu jelas di bibir. Contohnya yaitu la'allakum tattaqun. Nah, sekarang Ibu mempunyai soal latihan untuk kalian kerjakan ya. Ibu akan membagikannya satu persatu untuk dikerjakan. Baiklah, Ibu akan memberi kalian 5 menit untuk mengerjakan latihan tersebut ya anak-anak. Ya Ibu.
Gimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Nah, sekarang dikumpulkan ya anak-anak. Ambil soalnya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang surat Al-Qadar. Ada yang tahu artinya Al-Qadar itu apa? Al-Qadar yaitu artinya kemuliaan. Yang dimaksud kemuliaan yaitu malam 1000 bulan yang penuh dengan kemuliaan. Karena surat Al-Qadar diturunkan pada 17 Ramadan. Anak, tugas kalian yaitu belajar tentang surat Al-Qadar dan menghafalkan surat Al-Qadar. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan menyetorkan hafalan surat Al-Qadar kepada ibu ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, karena waktu pembelajaran hari ini sudah habis, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang hukum bacaan mim sukun hari ini. Nggak ada. Nah, Ibu rasa materi hari ini sudah cukup jelas ya anak-anak. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.